Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami untuk kami menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Yesus bangkit membuat sifat dosa kita itu sudah diganti dengan sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Efek dari kebangkitan itu, roh saudara dan saya telah menjadi baru. Kita tidak lagi memiliki sifat dosa, tetapi sifat Kristus yang disebut dengan Roh Kristus itu ada dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Kristus ada dalam hidup saudara dan saya, maka saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa keluar dari dosa. Ada banyak orang berkata bahwa, aduh mau keluar dari dosa susah. Aduh bagaimana saya mau keluar dari dosa? Tidak bisa. Saya katakan bagi saudara, Roh Kristus yang telah kita miliki itu merupakan roh kita yang baru, yang memampukan kita untuk tidak hidup di dalam dosa, untuk tidak melakukan dosa di dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus Kristus tidak sedang menghembusi Roh Kudus, karena kalau Yesus Kristus menghembuskan Roh Kudus, berarti Yesus tidak berkomitmen dengan apa yang telah Dia katakan. Aku harus naik, baru roh kebenaran itu akan diberikan kepadamu. Jadi roh apa yang sementara dihembuskan oleh Yesus, yaitu roh kehidupannya sendiri, material kemenangannya sendiri. Roh Kristus itulah yang telah dihembuskan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu dihembuskan bagi 120 orang muridnya saat itu. Firman Tuhan berkata, Yesus menghembuskan setelah Dia bangkit, sebelum Dia naik ke surga, Dia menghembuskan rohnya kepada 120 orang saat itu. Dan ketika Dia menghembusi rohnya, maka dikatakan mereka yang menerima Roh Kristus, mereka akan menerima Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan, setiap mereka yang sudah punya Roh Kristus, Roh Kudus datang di dalam hidup mereka. Saudara dan saya tidak perlu lagi melalui hembusan, karena sejak saudara dan saya percaya pada Yesus, maka roh kita sudah menjadi baru dan Roh Kudus sudah pasti ada di dalam hidup kita. Saya ingin katakan bagi saudara, efek dari kebangkitan, roh kita menjadi baru. Kalau roh kita sudah menjadi baru, maka marilah kita hidup melakukan kehidupan yang baru di dalam hidup kita, karena kita sudah menjadi orang-orang yang baru. Kita sudah memiliki kehidupan baru karena Roh Kristus itulah membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, jangan lagi mau hidup di dalam dosa, jangan lagi mau tinggal di dalam dosa, dan jangan lagi saudara mau untuk tetap tidak bisa keluar dari dosa. Tapi saya katakan, dengan mudahnya engkau dan saya bisa keluar dari dosa. Karena apa? Kita punya modal. Modal apa? Roh Kristus, yang adalah roh kehidupan yang baru, roh yang sudah mengalahkan maut, roh yang sudah mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Roh itu yang ada di dalam hidup saudara dan saya, itulah modal kita untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari saudara, tinggalkan dosamu, bertobatlah, karena engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, engkau sudah memiliki roh yang baru. Hiduplah menjadi orang-orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk roh yang baru yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup, melakukan perjalanan hidup kami dengan roh kami yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.